lebih dahulu berada di bagian dalam daripada DS malah di arah yang lain. Mereka bakal pecah Bigetron. Ryzen tidak mengecek rumah sebelah kanan dan itu dia. Ryzen diamankan begitu saja di tengah jalan, belum sempat di revive dan ada lemparan molotov ke bagian dalam. Kali ini Bigetron harus menenangkan diri. Untung ada counter shoot yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron dan berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Ryzen. Kali ini dari tim nomor 8, tim Barusa mendapatkan tekanan yang begitu berarti front shoot dengan respon begitu cepat dari seorang Yuhai mengganti Bipeda dengan senjata yang berikutnya dan berhasil mengeratakan satu tim ke arah lobby. Ini dia akhir dari Barusa untuk match yang terakhir dan Bigetron masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Gue tadi mau memberikan sebuah komentar gameplaynya Ryzen sih. Yuhai memang luar biasa bisa mendapatkan 3 kill. Tapi Ryzen tadi baru di revive. Dia tahu dia tidak akan bisa memberikan sebuah body system fire yang cukup banyak karena low HP juga. Oleh karena dia langsung lari tadi nggak megang senjata untuk nge-distract pergerakan dari last man standing Barusa. Berhasil dimaksimalkan oleh Yuhai dan akhirnya tidak ada player Bigetron sama sekali yang terculik di fight kali ini Pasta. Betul, ini permainan yang komit banget dilakukan sama Bigetron walaupun ada sedikit distraction karena tadi sedikit lengah. Ada satu pemain yang ditinggalkan di belakang tapi masih bisa dikuasai dengan penuh fight oleh Bigetron. Ini yang gue bilang Jan, secara fight mereka masih menang gitu. Firepower mereka, control aim mereka, counter shoot dan respon shootnya mereka itu cepat banget. Tapi entah kenapa PR-nya Bigetron sekarang adalah ketika mereka nggak dapat ke dalam zona, upaya mereka tuh buat nge-retake amankan zona berikutnya dan memberikan waktu lebih buat mereka bergerak. Dan ini di Bigetron Red Alliance harusnya udah mulai kekurangan secara loot walaupun mereka keluar dari bagian bootcamp walaupun sudah berhasil untuk mendapatkan 4 player. Dan ini yang gue katakan tadi, first mereka terbatas, boostingan terbatas, bahkan gue lihat tadi tidak ada boosting sama sekali untuk seorang Luxi. Harus kembali lagi berbagi sih dari Zuxi dan kawan-kawan yang mungkin belum ter-takedown untuk memberikan beberapa loot ke arah teman-teman yang lainnya. Ya, gua rasa masih aman lah karena tadi masih ada yang punya 3 edge kit, boostingan juga masih bisa sharing. Jadi harusnya untuk masalah healing item mereka masih cukup aman karena bisa saling mensupport satu sama lain lah. Balik lagi ini udah tim pro, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nggak mungkin ada temennya nggak punya healing, nggak cari sendiri, nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin. Apalagi turnamen. Di klasik masih mungkin, apalagi kalau ketemu sama random. Tapi lihat pergerakan dari Bigetron, mereka bakal langsung tabrak ternyata menuju ke arah tim Aura di mana Jaxi di bagian high ground. Dua pemain sudah mulai terspot dan kembali memutar arah ke arah kompor untuk mengamankan posisi dari Bigetron, Red Alliance dan Jaxi kembali mundur ke belakang untuk mengamankan posisi dari tim Auranya juga. Sama-sama nge-retake, sama-sama nge-regroup untuk keamanan tim mereka masing-masing. Yap, dan Zuxi Ryzen kali ini dengan tadi Coop RB-nya akan melakukan push dari bagian belakang. No Mercy the Cook grenade dengan cukup matang. Lemparkan ke bagian depan. Splash damage-nya terjadi namun tidak ada knockdown. Nade kedua dilemparkan kembali lagi ke arah Zuxi di sana. Cukup matang tapi tidak memberikan damage. Sementara Ryzen dalam waktu yang bersamaan berhasil bergerak sedikit. Ada nade balasan juga. Belum memberikan sebuah knockdown. Keduanya sekarang udah mulai aware di mana letak masing-masing dari tim lawannya. Walaupun Bigetron udah mulai split, kalau Aura tidak paham, tidak mengetahui di manakah lokasi pasti, ini bisa berbahaya sih bagi Aura. Ya, dan ini membuktikan bahwa fleksibel strategi yang bisa dilakukan sama Bigetron. Kalau tadi kita ngelihat Zuxi Luxi yang selalu barengan, Ryzen sama Yuhai, tapi kali ini mereka sedikit melakukan evaluasi mungkin, atau mereka improve lagi. Karena Ryzen ditandemin sama Zuxi, sementara Luxi akan bersama dengan Yuhai. Masih dengan posisi yang sama, split position yang menurutku ini bakal efektif banget. Karena nggak ada yang tahu posisi dari seorang Luxi dan juga Yuhai yang ada di sebelah kiri. Tapi mereka sudah mulai nge-regroup, ada lemparan granat dari arah atas. Tembakan dari seorang Ryzen dan sudah mulai ada follow up. Sudah mulai nge-regroup lagi Bigetron dan Zuxi akan melemparkan Nietzsche ke bagian high ground. Belum ada smoke pop up dari tim Bigetron ataupun tim Aura untuk menutup vision dari arah depan. Sama-sama punya defensive area yang cukup kuat. Lower ground untuk BTR dan beberapa bebatuan dan juga pohon yang dimiliki oleh tim Aura. Betul, tapi Aura gue lihat juga udah ada yang melakukan flank. Nah itu dia, udah ada flank yang dilakukan walaupun masih ada juga yang benar-benar depan-depan dan No Mercy. Ter-take down oleh Luxi dengan cukup on point one. Baru saja mau melakukan flank justru tidak sempat waktunya karena terlalu cepat. Bigetron justru melakukan regroup kali ini dan men-take down. Bahkan tidak 1, 2 player. One dan juga Jaxi kali ini nggak bisa untuk serta-merta melakukan fight secara open, secara terbuka, secara terlalu terburu-buru karena udah kalah secara kuantitas jauh dari Bigetron Red Alliance. Tapi ngelihat deh, BTR jadi lebih ofensif lagi ya. Maksud gua Liquid masuk dengan firepowernya itu udah lebih agresif gitu. Dan sekarang Yuhai masuk lebih agresif lagi permainan yang dilakukan oleh Bigetron. Tapi ternyata kali ini
Satu pemain lengah, Yuhai langsung di happy birthday begitu aja. Wan bakal menghadapi 3 pemain yang ini terlalu banyak dan Bigetron yang mereka hadapi. Wan dipulangkan ke lobby, 2 pemain tertangkap masih bisa diselamatkan. Jexi tersisa seorang diri dan langsung dispray begitu aja oleh seorang Zuxi. 8 kill untuk Red Aliens. Red Aliens benar-benar mengamuk setelah tadi Barusa. Kali ini Aura yang menjadi korban mereka. 2 tim secara utuh dipulangkan ke lobby dengan kill 8. Ini akan menjadi momentum bagi Bigetron untuk step up lagi. Karena terakhir tadi kita lihat Bigetron ada di peringkat 8 dengan 30-an poin nih Pasta. Ya betul banget. Dengan kondisi Aura yang sudah dipulangkan berarti Aura gugur dari perebutan single split. Dan akan ada follow up dari arah belakang. Langsung tembak menuju ke arah tim nomor 13. Ternyata mereka bertemu dengan Inner Vision Esport yang saat ini sudah mendapatkan sebuah kompon di mana wow mereka juga sedang berperang dengan tim Bigetron. Berarti kali ini Inner menghadapi 2 tim, ada Eagle 365 dan juga Red Aliens yang sedang mereka hadapin. Sudah mulai memasak granat dan ternyata di cancel oleh seorang Alpha. Tidak terlalu komit hook granat yang dia lakukan dan kali ini Inner bertahan dan sudah mulai melakukan regroup di kompon ini. Iya betul Pak, Inner Vision udah mulai tidak mengindahkan Bigetron lagi ya, karena fight mereka sesungguhnya adalah dengan Eagle. Kali ini dengan close quarter combat, Eagle berhasil memukul mundur satu player dari Inner untuk menuju ke arah kompon lainnya. 3 orang udah touchdown dalam kompon untuk Eagle, 1 di bagian luar, dan justru balasan dari Bigetron Red Aliens, Ryzen on point karena Inner Vision dan bahkan langsung di end menjadi kill ke-9 berarti untuk Bigetron Red Aliens. Wow, ini bukan lawan yang mudah cuy. Ngadepin BTR aja udah repot. Dan kali ini mereka bakal kena push juga sama Eagle 365 yang ada di belakang mereka. Dimana dari Eagle mereka sudah berhasil masuk dan kembali keluar menuju ke arah broken wall-nya. 1 pemain sudah mulai terspot dan di arah yang lain GD juga sedang berperang dengan tim berfight. Dan Ucup pun dipulangkan ke arah lobby, berarti poin pertama untuk GD. Dan dari Eagle 365 dimana pemain-pemain mereka masih berkumpul di bagian luar dari broken wall-nya. Cem masih berada dalam satu rumah kecil dengan setup split yang mereka lakukan dengan minimalis di bagian compound ini. Iya betul banget, dan bahkan kali ini ya Eagle udah mulai commit lagi maju karena bagian depan dan cukup low HP pergerakan mereka, karena Inner Vision juga menurut gue cukup cerdas di mana mereka membagi lagi ke 3 titik yang berbeda, membuat Eagle agak cukup melimpungan sekarang mau fokus ke arah kompon yang mana terlebih dahulu nih pas. Betul banget, dan lemparan utility yang begitu bagus tadi, dan kalau nggak salah kayaknya Bigetron sudah kehilangan 1 pemain mereka tadi ada Zuxi yang sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi lihat setup dan push yang dilakukan oleh Eagle. Mereka sudah mengirimkan 3 pemain mereka untuk mengecek compound-compound yang ada di seberang mereka. Di compound ini setiap rumah bakal dicek untuk dilihat setup seperti apa yang sebenarnya dilakukan oleh tim Inner. Sedikit free fire ke bagian dalam, belum mendapatkan sebuah knockout untuk seorang Katalis ke arah tim Inner. Ya, di tempat lain Bonafide gue akan bahas sedikit dari kill feed dari tadi sama Genesis Dogma Gits, benar-benar gondok-gondokan aja ya antara keduanya. Beberapa trade knockdown terjadi dan bahkan ini dia akhir perjalanan bagi Bonafide oleh Genesis Dogma, dan itu di tempat ini pun Eagle 365 ter-take down dengan nade yang on point dan lagi-lagi dari seorang Cem, dari seorang Ilham dari tim Inner Vision Esports. Betul, Molotov sudah dilempar dan dipancing, hitmarknya masuk, damage mencicil dan 8 kit langsung digunakan, tapi bakarannya ternyata begitu pedas. Bahkan granat dari pemain Eagle juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Inner. If harus terknock out dan ini akan ngebuat mereka kelimpungan karena mereka hanya menyisakan 2 pemain yang tersisa. Tapi ternyata TC juga tertangkap dan hanya menyisakan seorang Cem. Ini menjadi sebuah momentum, apakah bisa di end dan dipulangkan ke arah lobby, tapi ada backup yang akan datang. 2 pemain sudah merespon dan Katalis mendapat tembakan dari arah sebelah kiri. Ternyata ada tembakan yang mengganggu mereka kembali dalam memberikan backup dan follow up-nya. Masih mencari kesempatan untuk mendapatkan sebuah confirm kill. Cem gemes banget kayaknya Jan untuk mendapatkan sebuah confirm kill. Oh my god, dia push 3 orang, Anthem dan kawan-kawan akan melakukan sebuah jump shot kalau bagi depan Cem. Udah cukup kelimpungan kali ini, udah cukup low HP juga, dan dia barisnya sangat on point. 2 orang ter-knockdown, tapi itu dia dapat 1 knockdown lagi tapi tidak berhasil melakukan confirm kill. Inner Vision sekarang sedang ketar-ketir. Bisakah mereka mendapatkan juara karena Genesis Dogma juga masih ada di dalam in-game dan bahkan baru saja mendulang poinnya 4 kill atas tim Bonafide. Betul, Eagle juga masih punya kesempatan untuk mereka naik ke posisi puncak. Dan kalau kita lihat dari segi circle-nya yang tertuju ke sekitar bootcamp dan juga ke arah Paradise, ini bikin galau sih. Spot-spot biasanya kayak gini tuh ke atasnya bootcamp. Ke kompon-kompon di sekitar BTR atau di sekitarnya Retsu biasanya sih ke arah-arah sini ya. Kalau kita ngomongin pattern hafalan di kepala gua.
Kalau dengan hafalan circle kayak gini biasa larinya ke sini. Kalau circle-nya ke sini biasanya larinya ke sini. Kalau hafalan gua dari banyaknya match yang udah pernah gua tonton. Tapi, nah ada tapinya nih, bisa Ada jadi tapinya berbeda tuh. kan Pas? Iya, Bisa itu dia jadi. kita lihat nih. Bagaimana pergerakan zonanya. Karena gue juga suka banget setup yang dibangun oleh tim Badut kali ini ya. Mereka benar-benar menjaga di dua titik yang berbeda. Sementara Bigetron, Luxi tertakedown dari bagian belakang oleh seorang Steve Boy kali ini. Benar-benar tersandwich loh. Ini Bigetron, belakang mereka ada DU. Kemudian ada juga tim Badut, di depan mereka ada Eagle. Banyak sekali tim-tim yang benar-benar mengelilingi pergerakan dari Bigetron kali ini Pas. Betul, ini maju kena, mundur kena buat Bigetron, bahkan kanan kena, kiri kena gitu. Ke semua sisi mereka bakal kena dan smoke setupnya begitu rapi dari Bigetron membuat follow up, revive dan juga balik lagi ke posisinya dengan tertib itu terjaga dengan aman. Nggak ada smoke yang bolong. Jadi tadi yang nge-revive balik lagi ke posnya itu pun masih aman semuanya, aman, tentram, nyaman dan damai. Dan kayaknya dari tim Badut mereka udah nggak sabar lagi, perlahan-lahan mereka bakal langsung perlahan-lahan mereka mendekat ke arah tempat dari Bigetron, malah fake-nya terjadi di arah yang lain di mana FS Layer berhasil mendapatkan satu, namun ada trade talk yang terjadi di mana Wise Stress mendapatkan satu pemain dari FS Layer dan granat pun sudah mulai dimasak. Retsu kayaknya udah nggak sabar tapi ternyata di cancel. Yap, dan prediksi circle lu Pas betul banget menuju ke arah bagian atas dari bootcamp. Ini akan menguntungkan pergerakan dari tim nomor 11 yaitu tim Badut kali ini. Bigetron pun juga tim Dewa yang berdekatan. Tapi lihat, dari tim nomor 11 ini yang sering gue katakan manajerial dari faktor hoki, faktor keberuntungan adalah dengan sigap, dengan tanggap cepat untuk langsung mengirimkan player-playernya menjaga pergerakan dari entry point tim-tim lain yang akan masuk dalam zona. Ya betul, sikap, tanggap, cepat, dan tepat itu yang dilakukan oleh tim 11, tim Badut yang sudah mengamankan arah high ground-nya. Dan kali ini Uni berusaha sedikit memberikan tekanan ke arah tim Badut yang ada di bagian high ground. Langsung melipir lagi ke arah sebelah kanan, sedikit menutup angle shoot dan mengamankan pergerakan dari tim DU. Sudah mulai berkumpul, tapi dari arah sebelah kanan, gangguan datang kembali menuju ke arah DU, di mana Uni cukup low HP bar-nya, melakukan proning di sebuah pohon tipis. Dan langsung saja melakukan bandage karena dia sudah tidak punya edge kit lagi. Iya betul banget, dari bagian kanan kita lihat ada tim yang mencoba untuk masuk juga. Tentu ini sebuah unfortunate situation untuk Dewa United karena mereka harus menghadapi, lihat pergerakan dari Thrift yang ada di bagian atas itu tim Badut, dan mereka berhasil touchdown namun untuk berapa lama karena akan terjepit dari bagian belakang. Datang juga tim Tang City Esport yang akan datang dari sisi lainnya. Betul, Drifter sudah dipulangkan ke arah lobby dan tim nomor 9 dari Tang City. Mereka berada di bagian seberang jalan di bawah dari DU persis. Ini ngebuat DU nggak bisa bergerak secara leluasa dan circle-nya bouncing lagi menuju ke arah sebelah kiri sesuai dengan prediksi gua. Ini pattern-nya sedikit hafal gua, model-model circle kayak gini dan GD masih nyayur kill. Mereka kali ini bertemu dengan Eagle 365, bahkan mereka menjatuhkan satu pemain dari Eagle 365. Benar-benar direpotkan dan Daybot pun berusaha masuk ke dalam zona namun termakan oleh sakitnya Blue Zone. Dua pemain GD terknockout karena Blue Zone yang menyakitkan. Yap, betul banget. Dan kali ini zona menurut gue menguntungkan dua tim, Bigetron Red Alliance dan juga Livescape. Ada Nate dilemparkan oleh Tang City Sport untuk menumbangkan player-player Dewa United, ada Steve Boy dan Uni. Uni terdeteksi di sana, ditembak saja tapi tidak bisa memberikan knockdown untuk sementara waktu. Walaupun udah low HP banget, namun dari atas ternyata tembakan dari Mace on point. Uni, what happened? Uni belum terdeteksi kan di sana. Oh my god. Kayaknya udah ketahuan deh, Jan. Dia udah nembak tadi kan ya? Iya betul banget, udah ke arah sana kan. Tapi justru belum berikan knockdown. Sementara Tang City Sport yang udah mulai terdorong oleh zona, ter-take down lagi satu orang. Uni bergerak dan ini akan menjadi akhir bagi Dewa United. Benar-benar nyayur pasta dari tim Badut kali ini yang bergerak di bagian selatan zona. Betul, dan splitnya mereka tuh komit banget loh. Mereka hanya menggunakan dua pemain mereka untuk menahan pergerakan dari DU yang datang dari lower ground, dan dua pemain mereka lainnya itu fokus buat ngintipin ke arah Bigetron yang sudah mendapatkan sebuah kompon. Dan tiba-tiba pengikisan massal terjadi di circle yang kelima menuju ke circle 6. Circle ke-6 juga sudah mulai menutup dan menyisakan hanya dengan 4 tim saja dengan 11 orang yang masih hidup. Lagi-lagi tidak ada healing game pasta, benar-benar gameplay yang luar biasa kali ini. Livescape masuk langsung memberikan pressure yang cukup banyak tadi ke arah tim Badut, kemudian juga dari bagian kirinya tim nomor 2 Eagle pun cukup perhitungan kali ini, bahkan Alpha dipulangkan. Dan circle-nya kali ini bouncing lagi ke arah bagian kiri ke arah tim Badut saat ini. Gue inget banget nih kayak gini dulu tuh momen-momen akhirnya antara Morp sama Evos. Evos, Ingat banget betul. gue, dimana Evos yang chicken apa ya kalau nggak salah ya?
Evan Ini masukin yang kalau nggak salah waktu itu. iya, karena Morphe ter-take down ketika bergerak dari bagian bootcamp-nya kan. Ini benar-benar circle atas bootcamp ya, yang kembali lagi Benar. terjadi. Saat ini memang masih menguntungkan bagi tim Badut, namun mereka pun kali ini akan menghadapi kontestasi dari tim-tim kuat lainnya, yaitu BTR, Livescape, dan Eagle 365. Ya, kalau gue jadi tim badut ya, gue bakal sabar. Gue nggak bakal overpick supaya tim-tim lain yang datang dari luar zona itu fight duluan. Livescape bisa aja ngebantu untuk ngeratain Eagle 365 dulu dan ngebantu juga untuk meratakan Bigetron yang saat ini mereka masih butuh effort untuk keluar dan masuk ke dalam zona. Ya, betul sekali untuk sementara waktu ya. Itu yang mungkin Wah, akan granatnya terjadi, namun lihat. bisa dua granat bareng gitu. Tipis Oh, ya, satunya tipis smoke. banget. Satunya smoke. Tipis banget. Namun lihat Bigetron udah mulai merangsek nih pas masuk ke arah defensif Benar. bagi tim Badut. Bisakah mereka untuk maju karena kalah secara kuantitas. BTR hanya 3 orang dan ini dia maju perlahan ke arah bagian depan, tapi ada nade lagi dari Livescape dilemparkan. Ryzen juga mencari di manakah kira-kira ada play dari Livescape. Dinosaurs belum terdeteksi. Yuhai pun bergerak seiring dengan zona dan masih dapat zona. Hati-hati tim Badut. Yuhai bisa menjadi the miracle untuk Bigetron Red Alliance. Betul, 3 pemain dengan 13 kill sudah mereka dapatkan, bahkan satu pemain katalis dari Eagle 365 sebagai 14. pemain terakhir pun berhasil diratakan oleh Bigetron, 14 kill. Dan Yuhai sudah menyumbang 3 kill untuk Red Aliens kali ini. Smoke sudah pop up tapi step sudah mulai terdengar, belum ada tembakan dari Yuhai. Masih menunggu kedatangan dari seorang Mes dan happy birthday Yuhai dengan kesabarannya berhasil mendapatkan satu pemain lagi. Dan kali ini sudah mulai nge-spot pertahanan dari tim Badut. Satu persatu sudah mulai pecah, naik ke bagian atas, cukup percaya diri Yuhai. Yolo Move berhasil mendapatkan satu pemain lagi, bahkan ingin langsung dipulangkan menuju ke dalam lobby. Hampir mendapatkan yang kedua, tapi kali ini mengganti dengan menggunakan M4 dan Yuhai masih berada dengan posisi yang Oh sama my menjadi God. keberadaan dari tim Badut. Lompat langsung ke arah batunya dan ternyata sedikit diam namun ada follow up damage dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya dan rata sudahkah? Masih menyisar satu pemain dan digantikan dengan kiri dan winner chicken dinner untuk Red Aliens di match yang terakhir. Cukup banyak kill yang mereka bawa di match terakhir kita. Wow.